Halo semuanya, kali ini kelompok 12 SPKND akan memaparkan video mengenai subsistem pembiayaan kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pembangunan Kesehatan Nasional dan Daerah yang diampu oleh Prof. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi, Magister Administrasi Rumah Sakit, dan untuk menjelaskan subsistem pembiayaan kesehatan sebagai bagian dalam komponen Sistem Kesehatan Nasional. Anggota kelompok 12 yaitu Egidia Zalfa Salsabila dan Made Natasha Rustu Dewi Pratiwi. Yuk, kita simak bahasan selanjutnya. Subsistem pembiayaan kesehatan merupakan bentuk pengelolaan berbagai upaya terkait pendanaan dari upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan diselenggarakannya subsistem pembiayaan kesehatan adalah untuk memastikan tersedianya dana kesehatan yang mencukupi, teralokasi dengan adil dan merata, termanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta tersalurkan dengan baik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan terselenggaranya pembangunan kesehatan yang baik. Subsistem pembiayaan kesehatan terdiri dari 3 unsur utama, yakni pengendalian dana, alokasi dana, dan pembelanjaan. Pertama, penggalian dana merupakan kegiatan menghimpun dana dari berbagai sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Unsur kedua, alokasi dana, merupakan penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun. Ketiga, unsur pembelanjaan, yaitu pemakaian atau pemanfaatan dana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja. Untuk menjalankan subsistem pembiayaan kesehatan dengan baik, diperlukan upaya serius dalam penerapan unsur-unsur pembiayaan kesehatan yang terdiri dari pertama, aspek dana yang dapat digali dari berbagai sektor, masyarakat, swasta, maupun sumber lain yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Kedua adalah aspek sumber daya yang terdiri dari SDM pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Dan aspek ketiga, pengelolaan dana kesehatan yang diartikan sebagai seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Terdapat 3 prinsip subsistem pembiayaan kesehatan, yaitu prinsip kecukupan, efektivitas dan efisiensi, serta adil dan transparan. Prinsip kecukupan artinya adalah di mana pembiayaan kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Prinsip efektivitas dan efisiensi di mana pengelolaan dan penggunaan dana kesehatan perlu adanya penyesuaian antara pembelanjaan dengan perencanaan pembiayaan kesehatan. Prinsip adil dalam pembiayaan kesehatan diwujudkan dengan memanfaatkan secara adil dana kesehatan yang sebelumnya telah dikumpulkan dari berbagai pihak. Sedangkan prinsip transparan artinya adalah penggunaan secara bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Indonesia menganut paradigma sehat dalam pembiayaan kesehatannya. Paradigma sehat yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, macam pembiayaan kesehatan di Indonesia dibagi menjadi 2 tipe berdasarkan jenis layanan yang diterima masyarakat. Macam pembiayaan kesehatan di Indonesia yaitu pertama, pelayanan kedokteran, terdiri atas upaya kuratif dan rehabilitatif yang berfokus untuk menyembuhkan atau memulihkan kondisi pasien. Kedua, pelayanan kesehatan masyarakat, terdiri atas upaya promotif dan preventif yang berfokus untuk mencegah masyarakat jatuh sakit dan meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat terjaga status kesehatannya. Terdapat 2 model sistem pembiayaan kesehatan yaitu fee for service out of pocket dan health insurance. Sistem fee for service merupakan sistem pembayaran berdasarkan layanan, sedangkan sistem health insurance merupakan sistem pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak asuransi atau pihak ketiga setelah pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Sistem health insurance terdiri dari sistem kapitasi dan diagnosed related group DRG system. Pada sistem kapitasi,
Pemberi pelayanan kesehatan atau PPK menerima sejumlah penghasilan tetap untuk setiap pelayanan per peserta yang sudah ditentukan periode waktunya. Sedangkan pada sistem DRG, pembayaran dilakukan setelah mengetahui diagnosis pada pasien tersebut. Sumber pembiayaan kesehatan di Indonesia berasal dari 4 jenis sumber, yaitu pertama, bersumber dari anggaran pemerintah. Contoh pembiayaan kesehatan yang bersumber dari anggaran pemerintah yaitu dana desa berupa dana transfer dari pusat ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, diatur bahwa penggunaan dana desa salah satunya dapat diprioritaskan untuk mengatasi masalah kesehatan seperti untuk pencegahan dan penurunan stunting. Sumber pembiayaan kesehatan selanjutnya bersumber dari anggaran masyarakat yang dapat berasal dari masyarakat ataupun perusahaan dari sektor swasta. Contoh sumber pembiayaan dari masyarakat yaitu program CSR atau Corporate Social Responsibility yang bersumber dari perusahaan swasta, pengeluaran rumah tangga baik yang dibayarkan tunai atau melalui sistem asuransi, lembaga swadaya masyarakat, dan dana kemanusiaan. Sumber pembiayaan ketiga adalah bantuan biaya dari dalam dan luar negeri, contohnya bantuan dana dari luar negeri untuk penanganan HIV dan virus H5N1 yang diberikan oleh WHO kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sumber pembiayaan keempat adalah gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan tidak bisa terlepas dari unsur-unsur utamanya, yaitu penggalian dana, alokasi dana, dan pemanfaatan dana. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk menghimpun dana yang dapat dialokasikan untuk program-program kesehatan yang perlu diprioritaskan. Kemitraan menjadi senjata kunci penggalian dana, di mana pemerintah perlu melibatkan masyarakat dan menjalin kemitraan antar negara secara bilateral, regional, maupun global. Dalam penyelenggaraannya, alokasi dana dari masyarakat untuk upaya kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan. Sedangkan untuk upaya kesehatan perorangan dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela. Dua faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan dana adalah besaran anggaran pembangunan kesehatan yang disediakan sesuai berdasarkan APBN atau APBD maupun rencana keuangan lainnya, dan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia perlu dijamin agar dana yang dimanfaatkan dapat menghasilkan dampak yang maksimal dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terkait dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19, disebutkan bahwa pembiayaan kesehatan selama pandemi COVID-19 dibebankan kepada pemerintah Indonesia. Sumber dana utama yang digunakan adalah APBN dan APBD, akan tetapi terdapat sumber dana lainnya yaitu anggaran lebih dari tahun-tahun sebelumnya, dana abadi, dan bantuan layanan umum yang dikelola beberapa lembaga pemerintah. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.